Baik Bapak Ibu, saya akan menjelaskan terkait dengan diseminasi yang saya lakukan tentang AKM. Saya akan coba mempresentasikan program Sari Guru Belajar dari Kemenhub. Jadi untuk mempelajari beberapa hal, kita buka login ya melalui https gurubelajar.kemenhub.id. Jadi ada beberapa seri Kemenhub, seri kompetensi asesmen, inklusif dan masa pandemi yang sudah saya lewati. Nah sekarang yang saya ikuti di sini, jadi tinggal kita klik persyaratannya. Supaya kita bisa masuk, guru-guru harus mempunyai akun di SIM GPO atau pendata di SIM GPO. Jadi kalau kita mau masuk, kita klik saja masuk. Ini ada guru belajar, jadi kita harus login dulu. Yang sekarang diikuti dan melakukan pembahasan. Nanti di seri ini lihat tautannya. Kebetulan saya sudah mengikuti. Jadi ada untuk tingkat SD dari angkatan pertama, ketiga, keempat, 10, 11, 12. Ini ada untuk SD juga sih masih ya. Nah kalau untuk SMA dan SMA kita lihat dulu. Saya sudah selesai ya. Lihat dulu SD sekarang ada beberapa. Nah untuk SMA itu sampai tingkat 11 angkatan 11. Nah saya dari tingkatan pertama. Ini juga ada untuk SMP. Jadi kalau untuk SMP kita bisa lihat ini, misalkan kita lihat di sini ya untuk SMP. Angkatannya akan berlangsung hari ini, hari kemarin ya, sampai tanggal 27. Nah, kita bisa lihat di sini. Artinya pendaftarannya udah tutup. Gitu. Ini SD, SMP. Ini sangat bermanfaat. Kita mempelajari beberapa hal dengan mudah. Nah ini berlangsung ya, masih akan berlangsung untuk SMA angkatan 6. Kita bisa bergabung di grup Telegramnya, tinggal klik di sini. Jadi harus terdaftar di Telegram. Nah saya sudah selesai angkatan 1. Nah ini pembahasannya. Nah kita lihat di beranda. Sebenarnya di sini belajar dengan program ini lebih fleksibel, lebih mudah, lebih matang, lebih kooperatif. Jadi kita bisa mendapatkan semua hal yang baru, kita bisa mengatur waktu kita untuk belajar. Nah di seri asesmen AKM minimum ini kita dirancang untuk belajar memahami materi yang Nah setelah kita mengisi, ini ada angket yang harus kita isi terlebih dahulu, baru kita bisa mendapatkan sertifikatnya. Oke, saya akan menjelaskan bagaimana prosesnya nanti yang dimaksud dengan AKM, apa perbedaannya dengan ujian nasional. Pengimbasan guru belajar seri AKM. Nah, KM itu asesmen nasional tidak digunakan untuk menentukan kelulusan penilai prestasi siswa sebagai seorang individu. Nah, kita mengenal bahwa ujian nasional ya sangat berbeda dengan asesmen nasional. Jadi, asesmen nasional merupakan cara untuk memotret dan memetakan mutu sekolah dan sistem pendidikan secara keseluruhan. Asesmen nasional juga akan diikuti oleh semua guru dan kepala sekolah di setiap satuan pendidikan. Nah, asesmen nasional itu bertujuan untuk membangun profil pelajar Pancasila yang diantaranya adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berhak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Nah, apa perbedaan dari asesmen nasional dengan ujian nasional yang sudah terlaksana?
dari kriteria pembanding dan tujuannya juga sangat berbeda. Kalau asesmen nasional itu digunakan untuk mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan, terutama dalam sistem pembelajaran. Untuk mengevaluasi capaian hasil individu melalui secara individu itu untuk ujian nasional. Jadi hanya terbatas pada mata pelajaran tertentu saja, sesuai dengan jurusannya. Nah, jenjang pendidikannya kalau untuk asesmen nasional itu SD, MI, SMP, MTS, SMA, SMK, program kesetaraan jenjang dasar dan menengah, sedangkan ujian nasional hanya untuk SMP, SMA, dan SMK. Ini ya. Level siswa untuk ujian nasional itu di tingkat akhir setiap jenjang. Misalnya kalau di SD itu kelas 6, kalau di SMP kelas 9, kalau di SMA kelas 12. Tapi kalau AN atau asesmen nasional itu dilaksanakan di kelas 5, kelas 8, dan kelas 11 dengan tujuan untuk pada pertemuan atau jenjang berikutnya atau tingkatan di satuan pendidikan tertentu dapat memperbaiki. Nah, subjek siswa asesmen nasional dilaksanakan secara survei, siswa dipilih secara acak untuk mengikuti AN, sedangkan untuk ujian nasional itu dilaksanakan dengan sensus, semua siswa mengikuti AN. Nah, model soal, untuk soalnya dia menjodohkan isian singkat dan uraian, pilihan ganda dan isian singkat matematika SMA, SMK. Nah, untuk model soal, untuk asesmen nasional itu dia pilihan ganda kompleks menjodohkan isian singkat dan uraian, sedangkan untuk ujian nasional itu pilihan ganda dan isian singkat, baik itu matematika untuk SMA dan SMK. Nah, untuk model soalnya asesmen nasional itu dia PG, PGK menjodohkan isian singkat dan uraian. Pilihan ganda dan isian singkat matematika SMA dan SMK, itu model soalnya ya. Kemudian sasaran pendidikannya atau sasaran penilaiannya kalau untuk asesmen nasional lebih ke literasi numerasi, kemudian karakter, kemudian kualitas dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Artinya tidak hanya pada penguasaan konten peserta didik, tapi lebih ke karakter dan konteksnya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian penguasaan terhadap mata pelajaran kalau dia model penilaiannya atau metode penilaiannya Computer Multi-Stage Adaptive Testing atau MST. Kalau untuk ujian nasional dia lebih ke CPT atau Paper Test BBT. Nah, asesmen nasional itu yang kita kenal adalah AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Di AKM ada dua model yang akan dilaksanakan terkait dengan soalnya adalah asesmen literasi membaca, asesmen numerasi. Nah, dalam asesmen membaca, atau literasi membaca itu ada konsep memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksi. Jadi ada 4 level. Kalau numerasi itu memahami, mengaplikasikan, bernalar. Jadi kalau di numerasi itu ada geometri, ada juga dia kayak statistik gitu, jadi lebih ke penalaran. Nah, asesmen nasional berhubungan dengan kompetensi siswa. Nah, kompetensi siswa itu termasuk kecakapan abad 21, profil belajar Pancasila. Nah, kecakapan abad 21 itu 4C literasi ya. 4C itu critical thinking, critical berpikir kritis, kemudian problem solving, kemudian dia dan lain sebagainya. Kemudian terukur melalui asesmen nasional berupa AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Nah, asesmen kompetensi mini mata AKM ini merupakan penilaian kompetensi dasar yang diperlukan oleh semua siswa untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan partisipasi pada masyarakat. Nah, AKM di sini seperti yang diketahui sebelumnya lebih ke literasi membaca dan numerasi, juga lebih bentuk soalnya ya. Kemudian ada survei lingkungan belajar. Nah, konsep literasi membaca, literasi baca tulis itu tidak hanya berpatokan kepada kemampuan kecakapan membaca, menulis, mencari, dan bisa mengolah, memahami informasi, untuk menganalisis, menanggapi, dan menggunakan teks tulis dan tujuan. Kemudian dia mengembangkan pemahaman dan potensi serta untuk berprestasi di lingkungan sosial. Artinya tidak terbatas, dia ini bisa membaca, dia memahami teks, tidak hanya seperti itu, tetapi mencakup kemampuannya lebih dari sekedar mampu membaca kalimat dan menuliskannya. Nah, literasi membaca dan menulis perlu dikembangkan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih bermakna terkait dengan berbagai cakupan dan konteks kehidupan. Nah, komponen AKM dalam literasi membaca itu ada konten, proses kognitif, dan konteks. Yang mana yang konten ini terdiri dari teks informasi, teks fiksi. Nah, ini kalau informasi berupa fakta, data, dan informasi, sedangkan fiksi itu bertujuan untuk memberikan pengalaman, mendapat hiburan, menikmati cerita, dan melakukan penulisan sebagai membaca. Kalau proses kognitif itu ada menemukan informasi, interpretasi dan integrasi, evaluasi dan refleksi. Nah, dalam menemukan informasi ada mencari, mengakses, serta menemukan informasi tersurat dari wacana. Dan interpretasi dan integrasi, memahami informasi tersurat maupun tersirat, memadukan integrasi data, bagian teks, dan menghasilkan intervensi. Nah, konteks ini secara personal sesuai dengan saintifik, artinya dia lebih penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam pengembangan literasi membaca ada beberapa level. Kalau di level 1 itu kelas 1 dan 2, kalau level 2 kelas 3 dan 4, dan seperti ini ya. Jadi ada numerasi, ada literasi teks fiksi, teks informasi pada dasarnya. Cakupannya seperti ini, hanya saja perbedaannya di soal misalnya.
Nah, apa yang dimaksud dengan literasi numerasi? Literasi tidak terbatas dalam kemampuan membaca saja dan menulis atau memahami bacaan saja, yang hanya terbatas pada pembelajaran bahasa saja, tetapi dalam pembelajaran matematika, kimia, fisika, dan yang lainnya, numerasi itu dalam kemampuan memahami matematika dengan baik. Baik itu berupa simbol, angka, dan problem solving atau memecahkan masalah. Nah, memerlukan keterampilan berpikir analisis dan menemukan sebab akibat dalam memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan kita. Nah, dalam soal AKM ada beberapa bentuk seperti yang dijelaskan sebelumnya. Dia pilihan ganda kompleks, menjodohkan, desain singkat, dan pertanyaan. Kemudian bentuk soal itu untuk kelas 5 SD, di sini kelas 5 akan mengerjakan soal 30 butir untuk mengukur kompetensi literasi membaca. Kemudian 30 butir soal untuk kompetensi numerasi. Sedangkan untuk kelas 8 dan 11 soalnya itu 36 untuk literasi membaca, 36 untuk mengukur kompetensi numerasi. Jadi jumlah soalnya. Bentuk soalnya sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian pelaksanaannya berbasis komputer dan bersifat adaptif. Pertanyaan yang disajikan tergantung pada kemampuan siswa. Nah, pelaksanaan yang berikutnya adalah tergantung dengan pesertanya siapa. Jadi pesertanya seluruh satuan pendidikan baik SD, SMP, SMA, pada setiap jenjang yaitu kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Tidak semua murid, artinya sampel dipilih secara acak. Kemudian jadwal pelaksanaannya ada hari pertama, ada hari kedua. Jadi hari pertama itu ada survei karakter. Kemudian untuk ada tes literasi 75 menit, pokoknya 20 menit. Kalau SMA, SMK, MTS itu literasinya 50 menit, kalau untuk karakternya 30 menit. Nah, kalau hari kedua, SD atau MI-nya sama, survei lingkungan belajarnya sama juga 20 menit. Nah, perbedaannya di SMP, SMA ini, untuk tes numerasinya 50 menit, survei lingkungan belajarnya 30 menit. Jadi waktunya juga sama, hanya perbedaan pada pelaksanaannya di hari kedua dia numerasi dan survei lingkungan belajar. Nah, AKM tadi seperti yang disebutkan untuk mengukur kemampuan dasar. Jadi diusulkan berdasarkan indikator kompetensi yang mengukur lintasan kompetensi belajar yang bersifat objektif. Artinya tidak hanya satu mata pelajaran saja dalam ini lintas mata pelajaran atau lintas jurusan. Jadi tidak hanya jurusan, misalnya dia IPA terus enggak, dia lintas jurusan. Semuanya dalam soal itu tergabung, ada bahasanya, ada kimianya, ada psikologi. Jadi dia soalnya umum, tapi mencakup untuk semuanya. Nah, manfaat pelaksanaan AKM dalam pembelajaran itu dia lebih ke untuk memperbaikan dalam sistem pembelajaran dalam satuan pendidikan, baik itu di mata pelajaran tertentu ataupun dalam beberapa hal. Ada beberapa strategi dalam pembelajaran yang disesuaikan dengan 4 tingkat kompetensi literasi membaca. Ada untuk membaca maupun untuk literasi numerasi. Artinya ada perlu intervensi khusus di sini adalah dilaksanakan sesuai kebutuhan peserta didik, mempelajari keterampilan konten yang sama, kemudian struktur pembelajarannya, pendekatannya juga harus lebih intensif. Kemudian yang kedua levelnya adalah yang dasar, yang mana dia dasar sudah mengetahui beberapa hal terkait dengan struktur yang sudah dia pelajari. Artinya di sini siswa sudah mulai kompeten dan berusaha untuk mengasah keterampilan mereka saat mereka merasa nyaman pada saat sudah mengetahui. Kemudian yang ketiga levelnya adalah cakap. Kebutuhannya di sini adalah sesuai yang tingkat kompetensi cakap memiliki kemampuan belajar dan persatuan kinerja yang semakin unik dan seringkali tidak dipenuhi oleh program pembelajaran seperti pada tingkat sebelumnya. Kalau yang pertama tadi perlu intervensi itu artinya bimbingan dari gurunya dalam memahami konten, konteks, dan kognitifnya. Kalau mahir ini dia bisa menjadi teman buat teman yang kurang mampu tadi di level 1. Jadi di sini kalau di tingkat mahir dia bisa bekerja atau belajar secara mandiri. Nah, kalau cakap juga sudah bisa membimbing temannya yang perlu intervensi tadi, bukan hanya guru saja yang berperan, tapi di sini ada namanya tutor sebaya atau teman sebaya. Jadi dilakukan secara kolaboratif di lingkungan belajar yang aman. Nah, contoh penerapannya di dalam pembelajaran itu, contohnya di dalam dunia ya, baik literasi. Nah, dalam proses percobaan, guru akan melakukan pencatatan data, penjajahan data, melakukan interpretasi, serta membalik kesimpulan dalam hasil percobaan. Nah, pada siswa tingkat perlu intervensi khusus memiliki penguasaan konsep matematika yang sangat minimal. Nah, siswa perlu didampingi mulai dari pencatatan data serta dilakukan diskusi untuk memvalidasi hasil pencatatan data. Diskusi dapat dilakukan dengan teman yang berkompetensi numerasinya cakap ataupun mahir. Nah, untuk tingkat dasar yang sudah menguasai konsep dasarnya tadi, artinya sudah misalkan di dalam kimia itu kita melakukan percobaan asam basa. Jadi dalam asam basa tadi dijelaskan kepada peserta didiknya bahwa pembelajaran itu dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Jadi kalau dia sudah tahu konsep dasarnya, dia dapat menuangkan, menyajikan data dan hasil catatannya itu dalam bentuk penyajian yang tepat, baik itu dalam bentuk tabel, kemudian dalam bentuk diagram, kemudian dalam bentuk tulisan ya. Jadi ada investasi secara holistik mengenai data yang sudah didapatkan tersebut.
Kemudian untuk tahap berikutnya, siswa yang cakap tadi udah memahami konsep dan mampu menerapkan konsepnya. Nah, perlu diasah kemampuan bernalarnya, kemudian adanya kesalahan pada data atau anomali data agar dapat menganalisis apa yang kurang ataupun ada yang salah dalam data tersebut. Nah, peserta didik atau siswa ditugaskan untuk membandingkan datanya dengan data kelompok lain, kemudian membuat kesimpulan secara umum, kemudian hasil penelitian satu kelas, kemudian menjustifikasi data yang sifatnya anomali atau ada perbedaan atau ada kesalahan. Kemudian pada tahap mahir, peserta didik diharapkan dapat menerapkan konsep matematika yang dimiliki dalam beragam konteks secara bernalar untuk menyelesaikan masalah. Ditugaskan untuk membandingkan data dirinya, data kelompok lainnya, dan data dari sumber lainnya. Kemudian membuat generalisasi hasil percobaan yang dilakukan dengan analisis beragam data. Nah, jadi berdasarkan hasil penjelasan tadi, saya dapat mengambil kesimpulan bahwa KM dilaksanakan dasar lintas mata pelajaran, artinya tidak hanya per jurusan, semua mata pelajaran itu tercakup. Mengukur kemampuan literasi membaca dan numerasi, soalnya berbentuk PG kompleks, jodohkan, uraian, dan isian. Tidak menentukan urusan, tetapi sebagai pemetaan sistem pembelajaran di sekolah atau mutu sistem pendidikan di satuan pendidikan tersebut. Tidak dilaksanakan untuk semua siswa, jadi siswa dipilih secara acak, jadi di tiap jenjang pendidikan baik SD, SMP, dan SMA. Berdasarkan manfaatnya dapat dibagikan sistem pembelajaran di sekolah, artinya siswa dibina sesuai dengan tingkat pemikiran dan tingkat pemahamannya. Demikian, terima kasih. Kalau bentuk soalnya, contoh soal AKM untuk numerasi seperti berikut ini. Jadi ada beberapa data, kemudian dari data tersebut peserta memperkirakan berapa banyak gitu ya dari datanya itu. Ini belum saya buat dalam bentuk tabel. Dari data-data ini, memang soal bentuknya ini terlalu panjang karena perlu pemahaman dari data ini juga nanti bisa diinterpretasikan ke lain. Oke, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.